yakni Bapak Nurholis SEMM. Yang terhormat kepada seluruh guru-guru SMK Widya Yahya Gadingrejo dan yang terhormat siswa-siswi SMK Widya Yahya Gadingrejo. Sholawat serta salam mari kita sanjung agungkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin. Berdirinya saya di sini tidak lain untuk memandu tertibnya acara. Adapun susunan acara sebagai berikut. Ke-1 sambutan, kedua kultum, ketiga final, keempat pengumuman pemenang lomba dan pembagian hadiah. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yakni sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Nurholis SEMM, sekaligus penutupan acara pesantren kilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, Bapak Pembina OSIS, pengurus OSIS, dan siswa-siswi yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita meningkatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa kenikmatan umat Islam dan nikmat-nikmat lain yang nggak bisa kita hitung satu persatu. Kemudian sholawat dan salam kita tujukan ke Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan sholawatnya di kiamat nanti. Ini kalau saya lihat dari hari pertama dan ini mau ditutup, nampaknya dari auranya sudah ada perubahan. Puasa itu merubah baik sikap, perilaku, ibadah ke arah yang lebih baik. Ulet itu, tahu uletnya? Menjijikkan nggak? Ada yang bilang enggak, itu berarti senang mainan sama ulet itu. Ulet sering geli nggak melihat ulet? Mau nggak dikasih? Nah dia itu pengen baik seperti kita. Dia berpuasa dari ulet jadi kepompong. Puasa itu nggak makan apa-apa, jadi kepompong itu. Fase berikutnya menjadi kupu-kupu yang menyenangkan, tapi bukan kupu-kupu malam. Kupu-kupu yang terbang-terbang itu, jadi bukan kupu-kupu malam ya. Kan senang melihatnya, kan bagus kan, warna-warni, terbang, sayapnya indah. Nah itu. Begitu juga dengan kalian. Puasa merubah sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang tadinya melihat kalian itu menjijikkan, jengkel karena sikapnya kurang baik, kurang sopan dan lain-lain, sehingga nantinya melalui media pendidikan dan latihan di bulan puasa nanti akan kelihatan menyenangkan.
dilihat orang itu menyenangkan karena sikap perilakunya menjadi baik, lebih sopan. Yang selama ini nggak sopan jadi lebih sopan, lebih santun, ibadahnya meningkat. Tadinya nggak pernah puasa Senin Kemis, puasa Senin Kemis karena udah dilatih selama 1 bulan puasa. Tadinya nggak pernah sholat sunat ditingkatkan karena terbiasa sholat taraweh, karena udah biasa dilatih dengan beban yang begitu berat. Selepas puasa nanti tinggal enak kita menjalankan walaupun diskonnya berkurang. Kalau bulan puasa kan diskonnya 70% ya Pak ya, 70 kelipatannya 70 kali. Sodako 1.000 jadi 70.000. Nah makanya kalau 100.000 jadi 700. Nah itu nanti pada saat nggak bulan puasa ya dibiasakan sodako juga. Yang biasa ngomongin temennya ada nggak ya? Ngomongin walaupun yang diomongkan itu benar, itu gibah. Nah bulan puasa ini kan kita melatih seperti itu. Nah nantinya ya setelah melewati bulan puasa ya jangan dilakukan lagi. Walaupun yang diomongkan benar itu tetap dosa ya. Apalagi nggak benar itu fitnah, lebih dosa lagi. Jadi ngomong yang baik-baik sampai nanti setelah bulan puasa itu dilakukan. Nggak usah ngomongin teman-temannya, ngomongin orang, apalagi fitnah, itu dibiasakan. Indikatornya nanti akan kelihatan puasanya itu lulus atau tidak. Ibadahnya dilihat dari mana, sikap perilakunya seperti mana, sedekah atau enggak, itu indikatornya ya. Kalau itu tetap dilakukan berarti lulus. Nah dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada panitia OSIS khususnya. Mudah-mudahan tenaga yang dikorbankan selama kurang lebih 4 hari ini mendapatkan amal, dijadikan amal baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan yang ikut sebagai peserta pesantren kilat ilmunya dapat bermanfaat dan mendapatkan pahala, dan nantinya menjadi kebiasaan setelah bulan puasa ibadahnya juga tetap berjalan. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, pesantren kilat SMK Widya Yahya tahun 1443 bertepatan dengan tahun 2022. Dengan ini resmi saya nyatakan ditutup. SMK? SMK? Widya Yahya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan wakil kesiswaan yaitu Bapak Imron M. Imron. Grogi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana selalu melimpah curahkan nikmat-nikmat yang tiada hentinya, terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, yang waktu dan juga kebahagiaan serta rahmat yang diturunkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga serta sahabatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Widya Gedung Rejo, Bapak Nurkolis Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang mungkin hari ini ada yang di aula dan ada yang di ruang guru, serta siswa-siswi yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini mungkin yang pertama adalah ucapan terima kasih ya kepada panitia, kepada Bapak Mariansa selaku pembina OSIS yang dimana sudah bekerja keras yang melaksanakan jalannya kegiatan mulai dari hari Senin hingga hari Kamis pada hari ini yang penutupan, yang dimana sudah pasti meluangkan waktu, pemikiran dan lain-lain. Mudah-mudahan apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan menjadi catatan tambahan amal ibadah di sisi Allah. Amin. Allahumma amin. Kemudian terima kasih juga buat siswa-siswi SMK Widya Gedung Rejo yang memang sudah mengikuti dari awal hingga akhir pelaksanaan kegiatan ini, yang sama seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan menjadi perubahan yang lebih baik lagi. Nah, dimana di sini kita pembinaan secara spiritual, mulai dari pengarahan secara umum bahkan sampai kita datangkan yang namanya pemateri. Yang mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah kita dapat menjadi perubahan untuk diri pribadi umum, pada umumnya kita, pada rekan-rekan kita sendiri, terutama pada keluarga, yang menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang punya adab, beretika, berakhlak mulia. Amin. Allahumma amin. Dan yang selanjutnya mungkin permohonan maaf dari saya pribadi, ya mungkin dalam pada saat pelaksanaan mungkin ada di aula ataupun ketika saya itu tidak ada di sekolah, ya dengan ada beberapa hal yang harus diselesaikan, mungkin tidak sepenuhnya ada dalam pelaksanaan kegiatan, namun tetap saya melihat ya, karena di sini kita ada yang namanya membuat channel YouTube yang alhamdulillah itu bisa dilihat, ya bisa kalian tonton ulang kegiatan-kegiatan. Kalau memang ada kekurangan ya mohon maklum ya, karena keterangan di belakangnya lagi error katanya gitu ya kalau dilihat. Ya, itu mungkin untuk mempersingkat waktu tidak banyak yang saya sampaikan karena setelah ini masih ada agenda yang selanjutnya. Harapan saya pelaksanaan kegiatan ini untuk kedepannya bisa diterapkan kembali, yang seperti apa pelaksanaannya, pembiasaan untuk hadir di sekolah, hadir tepat pada waktunya, dan juga ikuti aturan-aturan yang ada di sekolah. Apapun itu keadaannya, itulah untuk yang terbaik buat kalian semua. Intinya di sini adalah pembinaan, pengarahan yang kerasnya kembali kepada diri pribadi. Ketika guru keras kepada kalian, itu kembali kepada individu. Kenapa harus keras? Ketika ada yang dibaikin, dilembutin, kenapa saya dapat perlakuan yang baik? Ya, intinya adalah dampak baik dan buruk itu adalah kembali kepada diri sendiri. Nggak mungkin Bapak Ibu Dewan Gurunya mau marahin kalau kalian berperilaku baik. Justru nanti khawatir beresiko untuk masalah gangguan jiwa, ya, gangguan mental katanya tuh. Ya, jadi mungkin itu aja harapan dari saya untuk kedepannya, mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK SMK Widyayana. Oke.
Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Imam. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana. Kepada Kakak Danu dipersilakan. Oh, kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Widayah Pengerjo yang saya hormati, kepada Ibu Guru SMK Widayah yang kerja yang saya dan rekan-rekan semua yang saya sayangi. Alhamdulillah, bersyukurillah kita semua masih diberi nikmat kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa berkumpul bersama di aula sekolah tercinta kita ini tanpa kekurangan suatu apapun. Tak terasa hari ini adalah hari terakhir dan sekaligus penutup bagi kita untuk melaksanakan pesantren Ramadan. Alhamdulillah acara pesantren Ramadan yang telah kita mulai dari hari Senin lalu ini berjalan dengan lancar berkat adanya dukungan dan partisipasi dari kita semua. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Kami selaku panitia yang bertugas berharap acara pesantren Ramadan yang telah kita lalui bersama ini membawa manfaat dan berdampak positif bagi diri kita semua. Semoga di bulan yang suci ini kita semua mendapatkan berkah dari Allah dan juga diampuni segala khilaf. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan-sambutan yang semoga dapat dipahami. Selanjutnya penampilan pemenang. Yang pertama akan disampaikan oleh Dimas Herlan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Widya Yahya, Bapak Wakil Kepala Sekolah beserta Dewan Guru beserta staf. Yang saya hormati rekan-rekan OSIS yang sudah melaksanakan kegiatan pesantren kilat dan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan pada pagi ini untuk berkumpul bersama-sama pada hari terakhir pesantren kilat. Dan semoga kita yang mengikuti acara ini dari hari pertama sampai hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima. Amin. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Allah, Nabi Agung, Nabi Muhammad yang kita sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaat di yaumil kiamah kelak. Amin. Tak terasa hari ini adalah hari ke-12 puasa di bulan Ramadan. Hanya tinggal menunggu 18 hari lagi menuju hari kemenangan.
ibadah puasa di bulan Ramadan merupakan ibadah dengan imbalan pahala yang begitu sangat besar. Namun dengan tingkat kesulitan ibadah yang juga tinggi. Karena selain harus menahan lapar, dahaga, dan hawa nafsu, kita juga harus menjaga adab kita ketika berpuasa. Mengapa demikian? Karena jika kita tidak menjaga adab kita saat berpuasa, bisa saja itu mempengaruhi pahala kita, atau bisa saja itu membatalkan puasa kita. Nauzubillahi min dzalik. Adab yang pertama yang harus dijaga adalah adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan sholat 5 waktu. Coba bayangkan, puasa itu ibarat kita sedang menimba air di sumur di tengah ladang. Kita menimba air, berangkat dari rumah ke ladang, menimba, masukin airnya ke dalam ember, dan ketika kita mau pulang, ember itu bocor karena kita nggak puasa, karena kita nggak sholat. Maaf. Apa yang akan terjadi? Bocor kan airnya gitu, kosong kan? Ibaratkan air itu adalah pahala yang akan kita dapatkan. Karena kita nggak sholat, bolong itu embernya, kita nggak dapat apa-apa. Jadi ya jangan sampai lupa untuk sholat itu. Mungkin pagi subuh kita bangun malam-malam untuk sahur gitu. Setelah sahur azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita malah ngantuk karena harus bangun malam untuk sahur, ketiduran sampai zuhur nanti. Zuhur lagi capek kita pulang sekolah. Hari ini pelajarannya matematika, fisika, kimia, pening kepala. Rasanya kayak digandulin ini. Pening 10 kilo gitu berat. Saat azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita malah tidur sampai asar lagi. Saat asar kita bangun, siap-siap rapi-rapi. Pakai kemeja, sepatu pantopel. Bukannya ke masjid malah ngabuburit. Udah selesai ngabuburit, udah berburu takjil segala macam. Waktunya maghrib, menunggu azan. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka puasa, makan semuanya. Kekenyangan, nggak bisa bangun, nggak bisa sholat lagi. Waktunya bisa. Mati. Waktunya, waktunya Isa nih. Kekenyangan nih habis buka ini nih. Ngantuk. Cek. Waktunya Isya malah ketiduran lagi, ngantuk karena kekenyangan. Gak sholat tarawih, gak sholat Isya. Jadi jangan seperti itu ya teman-teman ya. Biar kita mendapatkan pahala yang full gitu tuh. Biar gak bolong-bolong itu, puasanya gak bocor itu pahalanya. Makanya diiringi dengan sholat. Karena as-sholatu. Terima kasih kepada saudari Yasir. Sholat itu adalah tiangnya agama. As-sholatu wa imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Karena apapun yang kalau sholatnya nggak kuat, sholatnya nggak berdiri tegak gitu, apapun yang dibangun di atasnya nggak bakalan bisa bertahan lama gitu teman-teman. Itu adab yang pertama, adab kepada Allah saat kita berpuasa. Adab yang kedua adalah adab kita kepada sesama manusia, baik kepada teman maupun kepada orang tua dan anak-anak kecil. Puasa, meskipun kita puasa, kalau kita nggak menjaga omongan kita, pandangan kita, pendengaran kita, itu juga sama aja bohong. Sama aja bohong. Kita puasa tapi ngegibahin orang. Lihat tuh, kuku kakinya gede banget kayak martabak. Nggak boleh. Nggak boleh itu teman-teman. Kita ngedengerin orang ngegibah. Dia lagi ngegibahin apa ya? Terus
kita ikutan ngegibah. Gak boleh kayak gitu. Terus Dosa. matanya ini nih, biasanya yang ngabuburit ini nih, matanya kesana sini. Itu gak boleh teman-teman. Jelalatan. Karena itu tadi, pahala yang kita dapatkan itu akan berlubang. Bolong-bolong, bocor itunya pahalanya. Semoga kita semua terhindari dari sifat-sifat begitu ya Allah. Amin, amin ya Rabbal. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga puasa kita pada hari ini dan sehari-hari berikutnya diberi kelancaran, kemudahan dan keberkahan. Amin. Lebihnya saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Yang kedua yang akan disampaikan oleh Wulan Mardiana. Dipersilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Widya Yahya Gadingrejo, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SMK Widya Yahya Gadingrejo, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMK Widya Yahya Gadingrejo, dan teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat jasmani maupun rohani, sehingga kita masih bisa berkumpul di bulan suci Ramadan ini yang penuh berkah dan penuh ampunan. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjung agungkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, di sini saya akan menyampaikan 3 poin tentang bertemunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril di Masjid Nabawi. Teman-teman sekalian, pada saat itu Nabi Muhammad bertemu dengan para sahabatnya, lalu ia mengajak para sahabatnya untuk berkunjung ke Masjid Nabawi dan menunggu di depan mimbar. Lalu kemudian Nabi Muhammad masuk ke dalam mimbar tersebut, menaiki sebuah tangga. Apa yang terjadi? Yaitu Nabi Muhammad menyebutkan kata amin untuk tangga yang pertama, dan dilanjutkan menaiki tangga yang kedua. Nabi Muhammad pun menyebutkan kata amin, dan yang ketiga Nabi Muhammad pun tetap menyebutkan kata amin. Setelah Nabi Muhammad turun dari mimbarnya, para sahabat pun kebingungan dan tercengang, bertanya-tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah sebenarnya yang terjadi ya Rasulullah? Sungguh hamba belum pernah mendengar apa yang telah engkau sebutkan tadi ya Allah. Tolong ceritakan kepada kami ya Rasulullah." Rasulullah pun menjawab, "Wahai para sahabatku, sesungguhnya tadi sesungguhnya tadi malaikat Jibril menemui aku. Ia berdoa kepada Allah 3 hal dan aku pun mengaminkannya." Para sahabat pun bertanya kembali, "Ya Rabb, apa yang dimaksud dengan engkau ya Rabb? Tolong jelaskan kepada kami." Lalu Nabi pun menjawab, "Yang pertama, malaikat Jibril berdoa kepada Allah di hadapanku ialah, celakalah bagi orang-orang yang masih diberikan kesempatan menemui bulan Ramadan, tetapi
daripada itu, teman-teman sekalian, perbanyaklah berdoa, meminta ampunan kepada Allah. Sesungguhnya bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Dilanjutkan dengan para sahabat yang bertanya, lalu doa yang kedua apa ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, sesungguhnya celakalah bagi orang-orang yang ketika mendengar nama Muhammad tapi tidak mau bersolawat kepada Rasulullah. Maka teman-teman, mari kita bersama-sama ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perbanyaklah sholawat kepada Nabi kita. Sesungguhnya Nabi adalah tuntunan kita, Nabi adalah petunjuk kita. Ikutilah apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Para sahabat pun bertanya untuk yang terakhir kalinya, doa yang ketiga apa ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, celakalah bagi semua anak-anak yang durhaka kepada ayah dan ibundanya, bahkan ia berani membantah dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang di sini masih durhaka kepada orang tuanya? Tentu saja kita semua pernah durhaka kepada orang tua. Semoga untuk saat ini, kedepannya kita belajar menghormati, menghargai kedua orang tua kita di rumah. Teman-teman yang berbahagia dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Ketika orang tua kalian masih hidup, jangan pernah sia-siakan momen-momen tersebut. Peluklah erat kedua tangan, peluklah erat kedua orang tua kalian, ciumlah kedua tangan kedua orang tua kalian, meminta doa dan meminta restu kepada kedua orang tua kalian. Maka sebenarnya ketika kita sudah merasakan ketidakadaannya mereka, kita baru akan merasakan apa itu arti kehilangan yang sebenarnya. Semua harta, semua benda, semua penghargaan tidak ada harganya, tidak ada kegunaannya lagi ketika orang tua kita sudah tidak ada. Apa yang akan dibanggakan dengan kita untuk orang tua kita? Apa yang akan ditunjukkan kita kepada kedua orang tua kita? Yang tersisa hanyalah sebuah penyesalan. Sama seperti anak-anak sekarang nyesel kalau udah diputusin pacarnya. Teman-teman, jika kalian masih ingin berbakti kepada orang tua, jangan nunggu besok-besok. Tidak ada yang tahu umur, hanya Allah yang tahu umur. Maka sampailah nanti di rumah, sujudlah kepada orang tua kalian, meminta maaflah kepada orang tua kalian. Saat ini sudah mendekati Idul Fitri. Saya yakin karena saya pun berpengalaman, ketika Idul Fitri kalian semua malu untuk meminta maaf kepada orang tua kalian. Banyak yang gengsi, banyak yang malu, banyak yang tidak mau, hanya cuma saling doang. Dia cuma saling doang, Bu, maafin saya. Kalau bisa teman-teman, sujudlah, peluklah orang tua kalian, ciumlah keningnya, ciumlah kedua tangannya, selagi orang tua kalian masih ada. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, Allah pernah berkata bahwa orang tua kita adalah suatu kemuliaan, suatu kehormatan bagi kita. Dan apabila ada yang melawan atau tidak menghargai orang tua kita, kita akan durhaka. Teman-teman, dilanjutkan dengan cerita tentang Rasulullah tadi. Para sahabat menanyakan sesuatu kepada Rasulullah. Ya Rabb, sesungguhnya puncak kehormatan dan puncak semuanya itu ada di mana ya
Rob? Ya Rasulullah pun menjawab, ummuka. Ada yang tahu apa artinya ummuka? Ummuka artinya ibu. Yang kedua apa ya Rasulullah? Sahabat pun bertanya kembali. Yang kedua ummuka. Yang ketiga apa ya Rasulullah? Ummuka. Dan yang terakhir apa ya Rasulullah? Barulah abuka, ayahmu. Mengapa ada 3 tingkatan untuk ibunda kita? Karena sesungguhnya ibundalah yang telah mengandung, melahirkan, menyusui. Maka kalau bapak-bapak mau punya tingkatan seperti itu, cobalah dulu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Teman-teman sekalian, ingatkah kalian ketika kalian dikandung oleh ibu kalian? Tentu saja tidak, bukan? Ketika kita di dalam kandungan, sungguh ibu kita merasa kesulitan. Perutnya semakin membesar, untuk tidur pun sulit, baring kanan, baring kiri pun sulit, berjalan susah, mau napas pun susah karena keberatan. Maka tolonglah hargai ibu kalian. Sesungguhnya ibu kalian adalah suatu kalian ketika minta berdoa kepada ibu kalian, meminta restu kalian, insya Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya, ketika kita sudah meranjak dewasa, belum. Ketika ibu kita melahirkan, dia tidak peduli ada darah yang mengalir, air mata yang mengalir. Tahukah kalian apa yang ada di pikiran ibu kalian? Ia berdoa, ya Rabb, ya Rasulullah, ya Allah, selamatkanlah anak hamba ya Allah, lahirkanlah ia dengan selamat, mati pun hamba tak apa, yang penting anak hamba selamat dan turun ke muka bumi ini dengan selamat ya Allah. Ibu kalian pun menangis, ayah kalian pun menangis mendengarnya. Sungguh pengorbanan seorang ibu ialah mempertaruhkan nyawanya demi kalian. Maka hormatilah kedua orang tua kalian ketika masih ada. Apa kalian pernah membayangkan mungkin di sini ada beberapa anak yang sudah ditinggal oleh orang tuanya? Pasti penyesalan itu ada. Menyesal ketika kita tidak pernah akrab dengan orang tua kita. Kita seperti asing dengan orang tua kita. Kita tidak pernah meminta maaf, meminta restu, dan lain sebagainya kepada kedua orang tua kita. Kita tidak pernah menunjukkan rasa sayang kita kepada kedua orang tua kita. Ketika mereka sudah tiada, maka pupuslah harapan kita sudah untuk meminta restu, meminta maaf, meminta ampunan kepada mereka. Ketika kita sudah beranjak dewasa, tahukah kalian, seorang ibulah yang pertama kali bahagia melihat anaknya bisa berjalan. Ibu langsung menggendong kita, membawa kita keluar rumah dan mempertunjukkan ke semua orang. Ibu memberitahu kepada tetangga-tetangga, teman-temannya, wahai teman-temanku, lihatlah anakku sudah pandai berjalan. Lihatlah betapa pintarnya ia saat ini. Begitu bangganya aku dengan anakku sekarang. Ketika kita berjalan, kita tersandung dan jatuh dengan sigapnya ibu kita mengambil kita, menggendong kita. Dan seorang ibu pun bertanya, ya Allah nak, mana yang sakit nak? Bicarakan kepada ibu, mana yang sakit nak? Ibu obati nak. Jangan nangis nak. Ibu pun menimang-nimang kita. Setelah kejadian itu, kita pun digendong dengan ibu, ditimang-timang oleh ibu. Itulah yang tidak akan kita rasakan kembali ketika kita sudah dewasa. Maka dari itu pesan saya, jangan sia-siakan waktu yang ada ketika orang tua kalian masih hidup. Sebentar lagi sudah masuk ke dalam Idul Fitri. Berminta maaflah, bersujudlah, memohon maaflah.
meminta restu, meminta semua yang ingin kalian minta, meminta doa kepada orang tua kalian, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga menurut saya, bukan hanya orang tua yang melahirkan kita itu sebagai orang tua kita, guru-guru kita, bahkan ada yang dirawat dengan nenek kakek kita. Jangan lupa meminta maaf kepada mereka. Karena menurut saya maka pesan saya teman-teman, jangan pernah sia-siakan orang tua kalian ketika masih ada. Peluklah erat kedua orang tua kalian, mengobrollah dengan orang tua kalian. Jangan pernah asingkan orang tua kalian. Kalian tidak akan pernah merasakan jika kalian belum pernah berada di posisi itu. Untuk orang tuanya yang sudah tidak ada, berkunjunglah ke makamnya, doakan kedua orang tua kalian, minta ampunan kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni, dilapangkan kuburnya, ditempatkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman sekalian, sebelumnya saya minta maaf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ingatlah pesan-pesan yang telah saya sampaikan tadi. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian selagi kedua orang tua kalian ada. Jangan pernah mengurusi lebih harta kalian tanpa mengurusi orang tua kalian. Ketika orang tua kalian sudah tua, bahkan ada yang lebih memilih dengan pasangannya, lebih memilih dengan suami istrinya, lebih memilih dengan anak-anaknya, lebih memilih keluarganya yang baru, tidak pernah berkunjung ke rumah orang tuanya, tidak pernah berkunjung ke kuburan orang tuanya, tidak pernah mendoakan orang tuanya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah malu untuk memeluk erat, mencium tangan, mencium kening, meminta maaf kepada orang tua. Karena kita tidak ada yang tahu waktu berlalu, tidak ada yang tahu umur, tidak ada yang tahu bagaimana kehidupan kita nantinya. Buat teman-teman semua, semangat mengejar ilmu. Buktikan kepada kedua orang tua kalian selagi masih ada bahwa kalian bisa menjadi orang yang sukses. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yakni pengumuman pemenang dan pembagian hadiah. Namun sebelum memulai acara selanjutnya, saya tutup terlebih dahulu. Maaf bila ada kesalahan kata dan akan dilanjutkan oleh Bapak Mariansyah Eka Saputra. Sebelum kita tutup acara ini, marilah kita bersama-sama mengucap lafaz Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada seluruh Bapak Ibu guru dan siswa dan rekan-rekan panitia pelaksana dalam acara pesantren kilat ini. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan selanjutnya jauh lebih baik lagi. Dan untuk perhatian kepada seluruh siswa, kita masih ada ini sebelum berdoa bersama, kemudian pulang kita masih ada untuk pembagian hadiah ya. Yang pertama harus disampaikan
segala sesuatu itu jangan diukur dari materi, ya. Paham? 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 Yang kedua, sesuatu itu diambil, dipetik hikmahnya dan berjalan dengan keikhlasan mengharap ridho ilahi. Paham? Paham? Jelas? Dan yang ketiga, jangan pernah menyesali ketika kita berbuat kebaikan. Paham? Nyambung? Paham ya? Oke, kalau paham, tadi alhamdulillah teman-teman kami dari, Bapak kasih tahu dulu ya, teman-teman kami dari pelaksana atau pengurus OSIS dan ROHIS, mereka ini Bapak tembak. Makanya pembawa acara hari ini siapa, besok siapa, tembak supaya merasakan yang tadi kemarin Bapak bilang, ngomong tuh jangan di belakang doang, ngomong tuh di depan. Kadang-kadang di belakang wak kayak bebek koek, di depan bismillah. Bener nggak? Belum tentu yang guak-guak, belum tentu kalau di depan, belum tentu bisa berbicara. Itu cuman contoh. Paham? Kemarin aja suruh lomba aja, susahnya minta ampun. Bener nggak? Bener. Kalau suruh ngomong luar biasa. Bapak ibu gurunya nggak dikasih kesempatan untuk berbicara. Aduh, ya. Mudah-mudahan tahun depan yang mau gabung di kepengurusan OSIS ya, ingat pengurus OSIS itu bukan pembantu. Paham? Makanya kalau mau ngeliat videonya yang bagus, IG-nya yang bagus. Jangan IG jorok, IG yang enggak, YouTube yang enggak yang ditonton. Jadi akhirnya apa? Salah jalan, salah persepsi. Terus satu lagi, tolong akun IG yang mengatasnamakan OSIS, pengurus OSIS, ya, MySIS apa yang kita cek? Manifest, ya, harus bertanggung jawab. Kalau enggak, lihat nanti, jangan menyesal. Isinya nggak mau Bapak ya, isinya hal-hal kayak gitu nggak mau. Paham? Segala akunnya dihapuskan semuanya, dibubarkan akun itu. Kami dari pengurus OSIS itu harusnya dari pengurus OSIS ya, dari MPK Majelis Perwakilan Kelas yang memiliki itu. Namun kami tidak tiadakan itu karena isinya cuma ngomongin. Paham? Ini kok laki kayak emak-emak zaman dulu ngomongin orang gosok aja kayak cewek. Bapak minta tolong yang punya akun segera hari ini, kalau enggak besok akan kami tindak ya. Paham? Bapak nggak sebutkan siapa orangnya. Kami berminggu-minggu cari data siapa-siapa, akhirnya ketemu juga siapa yang membuat ya. Bapak kasih kesempatan hari ini, selanjutnya akan kami tindak kalau memang besok belum dihapus. Paham? Jelas? Jelas ya, Bapak nggak sebutkan siapa orangnya. Baik ya, tadi adalah contoh untuk teman-teman kalian, jangan jangan ditertawakan ya, tapi dicontoh. Mereka kok berani di depan unjuk gigi, kok saya nggak bisa seperti itu. Paham? Belajar berani berbuat baik. Jangan kebanyakan nongkrong haha di pinggir jalan sampai kuat sambil ngerokok kuat. Ya ketawanya kedengaran tetangga. Ya kayak gitu, bangga itu seperti ini, berani di depan untuk kebaikan yang membuahkan hasil pahala buat kita dan manfaat buat kita dan untuk orang lain. Paham? Jelas? Jelas ya? Baik, kalau udah jelas kita langsung ke acara selanjutnya. Tadi sudah ditutup, ini acara bebas. Yang pertama Bapak akan sampaikan tentang juara lomba untuk azan ya. Baik, ini tidak ada pilih kasih ya, ini sudah dinilai dengan hati-hati, baik dari melalui panitia dan juga juri, sudah berkonsultasi untuk lomba azan juara 3 yang Bapak sebutkan ke depan ya.
ke sebelah bapak saya. Juara 3 lomba ajan. Wahyu Aji Mas Abusdo. Wahyu Aji dari 10 mereka jadi 1. Silakan duduk sini. Baik, selanjutnya juara ajan yang kedua. Anggi. Kelas TKJ 2. Oh, kata Anggi gak nyangka uang menang. Padahal dipaksa-paksa kemarin ajannya. Baik, selanjutnya juara 1 lomba ajan pesantren kilat pada tahun 2021-2022 dimenangkan oleh Muhammad Apriyansyah dari 10 TKJ 2. Baik, ini mohon maaf, perawat pakai ini jarang cuma satu-satunya sama AP ya, jadi AP juga satu-satunya sekarang nih lagi. Nah, jadi TKJ semua ini, ya. Ini salah satu sudah ada bakat untuk ajan, ya. Jadi kalau ada musola, masjid ya azan di kampungnya ya. Jangan cuma sekarang doang ya. Baik, kepada yang bertugas dipersilakan Pak Nurholis minta kesediaannya untuk silakan ambil gambar ya. Silakan. Ambil gambar. Ya, samping sebelah Pak Nur. Ya, silakan yang bertugas. Ambil gambar yang bagus, nanti sertifikatnya tolong deh. Ripan. Baik, ini juara 1 lomba ajan Pak Nur. Cium tangan. Oke, selanjutnya lomba azan juara 2 Anggi 11 TKJ 2. Selamat diberikan kepada saudara Afri, Anggi, dan juga saudara Dimas. Oke, selamat kepada sang juara. Mudah-mudahan tidak berakhir di sini. Silakan kembali. Suaranya mana? Jamaah, oh, jamaah, jamaah, oh, jamaah. Menang baik. Baik, yang kedua, juara pidato tahun 2021-2022 pesantren kilat dimenangkan oleh juara pidato juara 3 dimenangkan oleh 11 OTKP. Juara Adelia dipersilakan ke depan. Yang mewakilkan dipersilakan ke depan. Dan selanjutnya pemenang pidato yang kedua ataupun juara 2 dimenangkan oleh Malu dia, Pak. Dimas Herlan seperti tadi dan juara 1
pidato Pesantren Kilat 2021-2022 dengan nilai skor 191 dimenangkan oleh Wulan Martina. Baik, dimohon pada Bapak Imran agar bisa mewakili. Oke, tadi, silakan maju ke depan. Ya, seksi dokumentasi sana. Nanti ketika foto sertifikatnya berdiri ya. Selamat kepada Wulan Mardiana, mudah-mudahan manfaat. Dan kami ucapkan selamat kepada Dimas, ya, mudah-mudahan selalu diasah terus semangat. Dan selamat untuk Tiara, apapun yang mewakili. Salam buat Tiara, lekas sembuh ya. Tengokin, ditengokin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita persilakan kembali. Baik, itulah pemenang-pemenang lomba. Ya, Insya Allah pemenang-pemenang lomba yang tadi, lomba ajan, terus kemudian lomba pidato, itu nanti akan didata. Nanti mudah-mudahan kalau ada lomba baik tingkat kecamatan, kabupaten, kemudian sampai provinsi, nanti sudah ada datanya siapa yang akan tampil, nanti dilombakan lagi peserta-peserta ini untuk mengikuti lomba di luar seperti itu. Dan juga nanti mungkin ada bakat, mungkin ya dari lakinya ada bakat kayak surulil, nyanyi atau apa. Ini Bapak sampaikan ketika kalian punya minat bakat, laporan ke pengurus OSIS, ya, supaya minat bakatnya tersalurkan, bukan cuma hanya hayalan. Paham? Kalau punya minat bakat, konsultasi ke OSIS, ya, jelas ya? Setuju ya? Ya, jadi seperti itu. Oke, bareng-bareng. 1, 2, 3. SMK. 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 Ini udah mulai letoy. Cukup ya? Doa nih. Benar? Tapi ada syaratnya. Sama-sama kita nyanyiin lagunya The Massive. Siapa namanya vokalis The Massive? Pak? Enggak percaya. Coba dilihat di YouTube. Ya, sama-sama. Jangan menyerah ya. 1, 2, 3. Tak ada. Aduh. Bapak ini lagi serak-serak banget gitu. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jangan kau Gak ada apa? Karena Bapak terkenal loh. Udahlah kalau gitu lah. Yuk, 1, 2, 3. Jangan menyerah, jangan menyerah. Harus. Ternyata nggak ada yang hobinya nih Bu, selain Parian sama Sururil. Oke, nggak apa-apa supaya nggak tegang-tegang banget ya. Baik, mungkin itu saja, kita langsung doa, kita tutup nanti ya seperti kemarin ya. Mudah-mudahan niat hajat kita pada siang hari ini, pada hari ini, kegiatan ini diridhoi Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada tambahan Bapak Ibu? Cukup, Pak Nur ada tambahan?
kita masih membuka untuk penerimaan peserta didik baru. Yuk sama-sama cari bantu sholat kita ya. Sudah lumayan banyak yang daftar, namun teman-temannya diajak lagi dari SMP. Paham ya? Nanti kalau umpama satu sekolah umpama ya, satu sekolah SMP, satu sekolah tapi ada 10 orang, nanti langsung Bapak ajak jalan-jalan ke laut, seriusan. Ini didengar orang ramai-ramai ya. Kalau satu sekolahan, contoh sekolah SMP Inter 10 orang di sini, langsung Bapak ajak jalan-jalan sama yang ngebawa satu. Paham? Nyambung nggak? Nah, umpama Sururil bawa 10 orang dari SMP Inter ya langsung Bapak ajak jalan-jalan. Dengar ya? Paham ya? Seperti itu kita refreshing ya. Oke ya, bantu ya. Oke nggak? Keren ya? Keren. Iya dong. Yuk sama-sama kita doa. Diniatkan niat hajat kita, ya. Cita-cita kita, impian kita semoga tidak jadi mimpi, ya. Dan mudah-mudahan menjadi kenyataan dan mudah-mudahan orang tua kita, sanak saudara kita, sahabat kita, diri kita yang sedang sakit diangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Biridaillahi wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan ila hadil hajat. Niat hajatnya silakan. Khususan ila hadil hajat. غفر الله ذنوبهم الشيء لله ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang kedua, niat hajat ya, doakan mudah-mudahan ilmu kita manfaat dunia dan akhirat, dan doakan guru-guru kita ya, guru-guru kita semua diberikan nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, manfaat dalam umurnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي إن الله غفور رحيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Khususan itu siswa SMK bila khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an syarifil ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujib as-sa'ilin. Ya Allah yang maha mengabulkan doa. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa waladan salihan wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana
سجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahman, pengasih lagi penyayang. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang manfaat, rezeki yang halal dan thayyiban. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah puasa kami, terimalah sholat kami, terimalah sujud kami, terimalah duduk rebah kami di majelis ilmu ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah keluarga kami keluarga yang harmonis. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkanlah kami dunia maupun akhirat kami, selamatkanlah kami dalam pekerjaan dan agama kami. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah selesai.